부디 나를 기억해 주세요. Melanjutkan aksi tim Trigger untuk mengungkap kasus mengerikan lainnya. 촬영할게요. Di hari sebelumnya, Sureong terlihat sedang bertemu dengan Pak Cha yang tampak sedih karena ia sudah 22 tahun ini menunggu kabar putra sematawayangnya yang telah hilang sampai sekarang. Suryong berjanji kepada Pak Cha untuk menemukan Cha Sung-wook. Terlebih lagi tempo hari, Suryong menerima kabar dari informan anonimnya yang mengatakan jika mantan kekasih Cha Sung-wook akan kembali ke Korea setelah 20 tahun lamanya ia tinggal di Amerika. Pak Cha tampak sangat senang karena ia seperti mendapatkan sebuah bintang harapan dalam hidupnya. 네, 아버님. Keesokan harinya, publik dihebohkan dengan sebuah foto viral, yaitu Suryong yang diambil diam-diam saat ia tidur dengan kekasihnya. Suryong tampak dikerumuni wartawan yang meminta klarifikasinya. Hingga kemudian tiba-tiba Handu datang dengan potongan rambutnya yang membuatnya terlihat lebih tampan hari itu. Handu membuka payung hitamnya untuk sengaja membawa Suryong pergi dari kerumunan wartawan itu. Namun, fokus Suryong sendiri teralihkan dengan sosok wanita cantik dan anggun yang memakai topi dan juga mantel mahal sedang berdiri tersenyum, seolah menyapa dirinya. 다들 여기서 뭐해요? Suryong menyapa teman-temannya di ruangan Trigger dan menyuruh mereka untuk berhenti bersembunyi karena semua wartawan sudah pergi. Pak Pak kemudian mencoba menyuruh Suryong untuk mengambil cuti saja hingga skandal fotonya mereda. Namun Suryong menolak itu karena hari ini adalah hari penting untuknya. Suryong menunjukkan pesan dari Cho Hae-won tadi malam yang memintanya untuk bertemu di kantor KNS hari ini. Pak Pak bertambah kesal karena ia berkali-kali menyuruh Suryong untuk melepaskan kasus hilangnya Cha Sung-wook itu. Karena Pak Pak merasa kasus itu tidak ada manfaatnya untuk tim Trigger. Di ruangan berbeda, Handu menemani Hae-won sambil duduk menunggu Suryong datang. Hae-won tampak tertarik dengan Handu karena Handu tidak meliriknya sama sekali dan cenderung mengabaikan dirinya. Hae-won sengaja menggoda Handu dengan berpura-pura menjatuhkan cincinnya dan menebak parfum yang sedang dipakai oleh Handu untuk memulai obrolan dengannya. Namun, Handu benar-benar tidak peduli dan ia bertambah kesal saat Hae-won menyentuh dirinya. Hae-won mengambil ponsel Handu di atas meja untuk sengaja menyimpan nomornya di dalam ponsel Handu. Suryong tampak bingung ketika melihat Handu dan Hae-won berdiri saat ia datang. Hae-won sengaja meminta Handu untuk tetap di ruangan ini menemani dirinya yang akan menceritakan kesaksiannya kepada Suryong. Dengan tenang, Hae-won memulai ceritanya. Ia cukup terkejut karena ia merasa waktu 20 tahun cukup untuk membuat publik melupakan kasus Cha Sung-wook, sang artis berbakat yang hilang 20 tahun lalu. Namun ternyata orang-orang masih suka menggosipkan hal itu dan hal inilah yang membuatnya akhirnya memilih untuk kembali ke Korea. Hae-won bertanya kepada Suryong apakah yang membuat Suryong yakin jika Sung-wook masih hidup. Suryong membuka buku catatannya dan ia mengatakan dari semua bukti malam itu, ia yakin bahwa orang yang terakhir kali bertemu dengan Sung-wook adalah Hae-won.
karena apartemen Cha Sung-wook memiliki CCTV yang merekam Hee-won tampak keluar dari apartemen Cha Sung-wook sambil membawa sebuah koper besar yang sangat mencurigakan. Sambil tersenyum dingin, Hee-won menolak untuk menjawab pertanyaan Suryong karena tujuannya datang hari itu adalah untuk mengungkap rahasia yang sebenarnya sangat ingin ia bawa sampai mati. Bahwa di malam terakhir ia bertemu dengan Sung-wook, ia melihat seorang wanita yang berjalan ke apartemen Sung-wook. Namun, kecuali aroma parfum si wanita itu, ia tidak sempat melihat dengan seksama karena wanita itu memakai topi besar. Suryong tampak kurang percaya dengan cerita Hee-won. Namun, Hee-won hanya tersenyum dan kemudian berpamitan kepada Han-du dan berharap ia bisa bertemu lagi dengan Han-du nanti. Setelah itu, Han-du dipanggil secara khusus oleh Pak Ko. Pak Ko mencoba mengakrabkan dirinya kepada Han-du karena ia ingin Han-du menjadi kaki tangannya. Pak Ko meminta Han-du untuk mulai sekarang memberikannya informasi tentang kasus Cha Sung-wook yang sedang diselidiki oleh Suryong. Pak Ko sengaja memberikan black card perusahaan untuk Han-du pakai sesukanya sebagai imbalan atas informasi yang bisa Han-du berikan kepadanya. Sementara itu, buntut kasus foto viral Suryong tempo hari, kekasih Suryong ditetapkan oleh Komite Disiplin KNS setelah ditemukan bukti bahwa foto Suryong itu ditemukan di komputer kerjanya. Kekasih Suryong mencoba meminta maaf kepada Pak Sun dan juga Pak Ko agar mau memberikan kesempatannya lagi. 이번에 진짜 한 번만 넘어가 주시면 저 진짜 평생 소롱아. Sementara itu, Suryong terlihat kecewa saat mantan kekasihnya meminta Suryong untuk membantunya agar ia tidak dipecat dengan mengatakan bahwa foto itu ia ambil atas persetujuan Suryong sendiri. Pria payah yang hanya ingin melindungi dirinya sendiri itu benar-benar membuat Suryong kecewa. Suryong memilih pergi dan ia dengan sengaja melindas cincin berlian pemberian pacarnya sebagai tanda berakhirnya hubungan mereka. Suatu malam, saat Suryong pulang dengan membawa buket bunga, ia bertemu dengan Han-du yang terlihat panik seperti mencari sesuatu. Rupanya, Han-du sedang mencari Suryong karena ia mendapatkan pesan dari Ji-ho yang menyuruhnya pergi ke apartemen Suryong karena terjadi sesuatu kepada Suryong. Suryong dan Han-du sama-sama bingung dan mulai curiga ada penyusup di apartemennya karena lampu yang saat itu masih menyala. Namun saat mereka berdua akan masuk ke dalam apartemen, mereka justru mendapatkan kejutan dari Ji-ho dan Bu-hong yang ingin memberikan hadiah ulang tahun untuk Suryong. Suasana penuh tawa terjadi saat makan malam bersama untuk merayakan ulang tahun Suryong, dan Han-du tidak bisa melepaskan pandangannya pada senyum manis Suryong. Hingga kemudian, ketika semua berpamitan pulang, Han-du memberanikan diri untuk membuat pengakuan kepada Suryong bahwa ia adalah pemilik website Dr. Trigger yang telah memberikan masalah dahulu. Namun ia hanya mengunggah sekali saja, yaitu tentang kasus skandal perselingkuhan yang benar-benar ia lihat sendiri terjadi di ruangan Trigger. Dan setelah itu, ia tidak tahu tentang unggahan lainnya yang mengatasnamakan Dr. Trigger. Suryong sangat kecewa dan kesal. Ia memberikan Han-du sebuah pukulan sebagai hukuman karena selama ini sudah membohongi dirinya. Malam berikutnya, di depan kantor KNS, Han-du bertemu dengan Hee-won yang tampak seperti sedang menunggu dirinya. Hee-won melambaikan tangannya kepada Han-du yang berdiri di seberang jalan tepat di depannya. Han-du mengajak Hee-won mengobrol di sebuah minimarket. Han-du sengaja mengajak Hee-won mengobrol di dekat minimarket milik pria penggemar Trigger yang sekarang cukup akrab dengannya.
Hiwon tampak menyukai suasana malam sederhana itu. Ia tidak tahu alasan Handu mengajaknya duduk di sana. Sebenarnya adalah Handu ingin kebersamaan mereka berdua bisa ditangkap oleh kamera CCTV di sana. Melihat ponsel Handu yang diletakkan terbalik, membuat Hiwon curiga dan menyuruh Handu untuk mematikan rekaman ponselnya. Hiwon memotret Handu dengan sengaja dan mengirimkannya kepada Suryong. Ia yakin Suryong akan bergegas datang untuk menyelamatkan Handu. Handu tampak GR dan merasa itu tidak mungkin terjadi, padahal ia berharap Suryong akan segera datang. Wajah Hiwon tampak bingung saat Handu tiba-tiba mengatakan bahwa Hiwon sengaja berbohong tentang pernyataan yang ia buat terakhir kali mereka bertemu di kantor tempo hari. Handu yakin wanita beraroma parfum mahal yang Hiwon ceritakan di malam terakhir ia bertemu dengan Sungwook adalah Hiwon sendiri. Handu bertanya kepada Hiwon apa yang menjadi alasan Hiwon baru muncul sekarang. Wajah Hiwon berubah serius. Ia memberitahu Handu bahwa alasan kembalinya ke Korea adalah untuk mengancam sang ayah yang tiba-tiba berhenti mengiriminya uang saat di Amerika. Hiwon ingin keluarganya tahu jika ia masih hidup dan tidak bisa diremehkan. Untuk itu ia pun mendekati trigger yang ditakuti oleh orang-orang kaya seperti sang ayah. Hiwon tiba-tiba mengaku bahwa ia sudah membunuh Sungwook. Namun hal itu justru membuat Handu terkejut dan bingung untuk mempercayai ucapan Hiwon. Saat Handu pergi mengambil tisu untuk membersihkan Hiwon yang menumpahkan anggurnya, Hiwon sudah tidak ada di sana saat Handu datang. Dan tiba-tiba terdengar suara panik Suryong yang datang sambil berlari untuk memeriksa keadaan Handu. Handu mencoba menenangkan Suryong yang panik dan mengatakan jika Hiwon baru saja pergi sambil membawa lampu pemilik minimarket yang tadi diletakkan di meja. Handu memberitahu Suryong bahwa Hiwon tadi mengaku bahwa ia adalah pembunuh Cha Sungwook. Ia membunuh Sungwook dengan menaruh racun dalam minumannya. Suryong tampak terkejut, namun ia tidak mudah percaya dengan apa yang Hiwon katakan, karena Hiwon selalu merubah-rubah pernyataannya. 어떻게 만나서 온 거야? 너 그거 알아보겠어요? Pagi itu Suryong kembali mengajak Handu untuk ikut dengannya. Suryong memberitahu Handu alasan ia tidak memecatnya setelah pengakuan tentang akun Dr. Trigger yang ia buat tempo hari. Suryong yakin jika Handu memang memiliki bakat di bidang jurnalis investigasi dan ia yakin dengan kemampuan Handu itu. Suryong dibuat terkejut saat Handu menunjukkan isi chat dirinya dan Hiwon. Padahal Suryong sendiri selama ini tidak memiliki nomor ponsel Hiwon karena selama ini mereka hanya berkomunikasi lewat Telegram. Setelah melakukan penyelidikan di lapangan, Suryong kembali ke kantor untuk bertemu dengan Bu Hong yang menunggunya. Bu Hong diam-diam menunjukkan foto keakraban Pak Ko dan juga Pak Pak 20 tahun lalu, serta anggota Trigger pertama yang sekarang sudah hengkang dari KNS. Bu Hong merasa ada yang aneh antara keempat orang di foto itu dengan kasus Cha Sungwook dan juga Hiwon. 당연하지. 내가 제일 크게 배신할 년인데. 아 눈싸움 하러 왔어 말로 해. Suryong kemudian pergi untuk memastikan sesuatu kepada Pak Pak. Ia menatap serius Pak Pak dan membuat Pak Pak seperti dicurigai, hingga akhirnya Pak Pak mulai tertekan dan justru menceritakan bahwa Pak Ko adalah produser Trigger yang memimpin liputan kasus Cha Sungwook 20 tahun lalu. Namun, mendekati penayangan kasus tentang Cha Sungwook, Pak Ko justru diam-diam menghilangkan rekaman tayangan tentang kasus itu.
Suryong benar-benar terkejut dan marah karena ia tidak menyangka jika pimpinan KNS yang ia hormati justru melakukan kebohongan dan tidak bertanggung jawab atas keluarga Cha Sung-wook yang sedang mencari keadilan. Pak Pak sendiri merasa menyesal dan membawa penyesalan itu selama 20 tahun ini. Ia dahulu tidak ada pilihan lain. Kondisi kesehatan sang ayah yang memburuk dan membutuhkan biaya. Suryong meminta Pak Pak untuk mempertemukan dirinya dengan Pak Ma yang menjadi rekan Pak Ko di tim Trigger 20 tahun lalu. Dan keesokan harinya, di pagi yang cerah itu Suryong dan Pak Pak menemani Pak Ma untuk mendaki gunung bersama. Suryong memanfaatkan waktu untuk mengobrol tentang kasus Cha Sung-wook yang sepertinya telah dimanipulasi oleh Pak Ko yang sekarang menjadi pimpinan KNS. Pak Ma memberitahu Suryong bahwa dalam kasus Cha Sung-wook dahulu, Pak Ko berhasil mendapatkan saksi pembunuhan Sung-wook. Namun, saksi itu tidak bisa digunakan dalam pengadilan karena yang melihat pembunuhan Sung-wook adalah anjing peliharaan Sung-wook sendiri. Namun, Pak Ko sangat berambisi untuk mengungkap kasus itu dahulu dan ia telah berhasil mendapatkan penerjemah hewan yang bisa berkomunikasi dengan anjing peliharaan Sung-wook itu. Dengar cerita Pak Ma menyebutkan tentang seorang penerjemah hewan membuat Pak Pak terdiam karena ia ingat bahwa ialah yang memberi nama si penerjemah binatang yang saat itu diminta Pak Ko. Namun ia tidak tahu jika penerjemah binatang yang ia kenalkan kepada Pak Ko dahulu digunakan oleh Pak Ko untuk kepentingan Pak Ko sendiri. Pak Ma merasa sampai sekarang kaset rekaman kasus Sung-wook masih ada di tangan Pak Ko dan telah sukses membawanya menjadi pemimpin KNS seperti sekarang. Keesokan harinya dengan marah, Suryong pergi ke ruangan Pak Ko untuk menanyakan kaset rekaman kasus Cha Sung-wook yang disembunyikan oleh Pak Ko. Suryong menantang Pak Ko untuk jujur kepadanya dan mempertanyakan kredibilitas Pak Ko sebagai seorang jurnalis. Pak Ko hanya tersenyum sinis. Ia melihat Suryong seperti dirinya saat muda dahulu. Namun, ia memilih hidup realistis dan mengubur sisi keadilan yang ia miliki. Saat kembali ke ruangannya, Handu datang menepuk pundak Suryong untuk memberinya semangat. Dan hal itu benar-benar bisa membuat Suryong terhibur. Suryong dan Handu berencana untuk membuat AI sketsa wajah Sung-wook setelah 20 tahun ini menghilang. Namun karena hal itu tidak mungkin didanai oleh KNS, Suryong memiliki ide dengan meminta perusahaan permen karet yang dahulu menjadikan Sung-wook sebagai bintang iklan untuk mendanai proyek AI Sung-wook ini. Kemudian Pak Pak datang dengan membawa selembar kertas berisi nama dan nomor si penerjemah hewan yang dahulu ia kenalkan kepada Pak Ko. Pak Pak merasa bersalah karena dahulu ia tidak tahu maksud Pak Ko dan ia tidak rela jika ia dimanfaatkan oleh Pak Ko untuk mendapatkan jabatannya sekarang. Handu merasa sangat antusias dengan kasus Sung-wook karena berkaitan dengan dunia hewan yang sangat ia sukai. Keesokan harinya, Ji-ho menemani Handu pergi menemui penerjemah hewan yang dimaksud oleh Pak Pak kemarin. Sesampainya di sana, Handu dan Ji-ho memperkenalkan diri mereka. Maksud kedatangan mereka bertemu dengan si penerjemah cantik asal Jepang itu. Handu menunjukkan foto Pak Ko kepada si penerjemah untuk menanyakan apakah ia pernah bertemu dengan Pak Ko. Walaupun samar, si penerjemah masih mengingat tentang Pak Ko dan juga anjing peliharaan Sung-wook yang dibawa kepadanya 20 tahun lalu. Ia bahkan masih menyimpan hasil percakapan dirinya dengan anjing peliharaan Sung-wook itu. Si penerjemah memberitahu Handu bahwa anjing peliharaan Sung-wook mengalami trauma karena ia melihat bagaimana Sung-wook dimutilala oleh seseorang malam itu.
Selain itu, Pak Ko dahulu menunjukkan foto seorang wanita untuk ditanyakan kepada anjing peliharaan Sungwook apakah wanita dalam foto itu adalah pembunuh Sungwook. Handu kemudian menunjukkan foto Hiwon dan bertanya apakah foto Hiwon yang dibawa oleh Pak Ko kala itu. Sayangnya si penerjemah kurang bisa mengingat foto wanita yang dahulu ditunjukkan kepadanya. Sesampainya di kantor, Handu menceritakan hasil pertemuannya dengan si penerjemah tadi kepada Suryong. Suryong masih merasa bukti-bukti yang ia miliki kurang kuat. Mereka juga tidak bisa menggunakan tulisan si penerjemah tadi karena anjing Sungwook sendiri sampai sekarang tidak bisa mereka ketahui di mana keberadaannya. Rupanya, diam-diam 20 tahun lalu, Pak Ko telah mengubur kebenaran tentang kasus Sungwook bersama dengan anjing peliharaan Sungwook tanpa diketahui oleh siapapun. Keesokan harinya, seusai bekerja sore itu, Handu dan Suryong sengaja mengajak ayah Sungwook untuk bertemu di tengah kota. Suryong menutup mata ayah Sungwook untuk memberikannya sebuah kejutan. Ayah Sungwook tak kuasa menahan air matanya. Ia sangat rindu melihat iklan putranya yang ditayangkan sore itu. Rupanya pihak perusahaan permen karet sengaja membuat iklan dengan ilustrasi wajah Sungwook sesuai usia Sungwook sekarang. Dan dalam iklan itu, Sungwook meminta masyarakat untuk tidak melupakan dirinya dan membantu menemukannya agar ia bisa kembali kepada sang ayah yang sudah 20 tahun ini menunggu dirinya. Publik Korea yang awalnya tidak mengenal Sungwook akhirnya bersimpati kepada Sungwook. Namun hal itu justru benar-benar membuat Pak Ko sangat marah hingga ia membanting ponselnya. Dan di tempat berbeda, Hiwon melampiaskan rasa kesalnya dengan merusak patung buatan tangannya sendiri setelah ia melihat kiriman iklan Sungwook yang dikirim oleh Suryong di ponselnya. 나 불질이라고 온 거야. Tidak cukup melampiaskan kekesalannya di rumah, Hewon langsung pergi ke perusahaan sang ayah. Ia mengayunkan kapak yang ia bawa malam itu ke arah sebuah lemari kaca tempat patung elang dengan kepala manusia yang selama ini menjadi maskot grup Hanju. Dan keesokan harinya, Pak Sun secara khusus memanggil Jiho untuk membicarakan tentang liputan yang tempo hari Jiho lakukan kepada jaksa yang selalu pro kepada orang-orang kaya. Pak Sun meminta Jiho untuk tidak menayangkan rekaman yang telah ia dapatkan secara diam-diam itu saat mewawancarai jaksa Lee saat itu. Pak Sun menawarkan kontrak pegawai tetap kepada Jiho asalkan Jiho mau melakukan sesuai perintahnya. Jiho hanya terdiam dengan raut wajah yang terkejut yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak Sun semakin mengancam Jiho dengan mengatakan bahwa ia bisa saja dengan mudah memecat Jiho yang ia nilai tidak terlalu dibutuhkan di dalam perusahaan ini karena background pendidikan Jiho yang tidak setara dengan lulusan-lulusan kampus ternama seperti pegawai-pegawai lainnya di sini. Jiho pergi dengan pikiran yang kalut. Ia selalu tertekan setiap kali background pendidikannya diusut. Di tempat berbeda, adik Hewon diam-diam bertemu dengan Pak Ko di sebuah gereja. Pak Ko mempertanyakan janji Jiman yang ingin menjadikan dirinya sebagai kandidat wali kota. Jinman tampak tidak peduli dengan tekanan Pak Ko karena ia merasa memiliki kekuasaan yang lebih kuat dari Pak Ko. Ia justru mengingatkan Pak Ko bahwa berkat sang ayah, Pak Ko bisa menduduki kursi pimpinan KNS ini. Di sisi lain, Suryong sengaja mengajak mantan kekasihnya untuk bertemu diam-diam karena pria payah itu kini bekerja di grup Hanju. Suryong menanyakan tentang kabar terbaru dari grup Hanju kepada mantan kekasihnya itu. Dari sana, Suryong akhirnya tahu bahwa ayah Hiwon sudah beberapa bulan ini terbaring koma dan kemarin malam sebuah patung maskot perusahaan Hanju telah dicuri.
Suryong yakin jika tersangka pencurian patung itu adalah Hiwon. Karena pihak Hanju tidak melaporkan pencurian itu dan bahkan sengaja menutupinya. Namun Suryong tidak tahu alasan Hiwon melakukannya. Namun sesampainya di kantor, Suryong mencoba mencari tahu tentang patung maskot grup Hanju itu. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat patung kepala manusia itu. Suryong mulai menghubungkan kesaksian anjing peliharaan Sungwook yang menyebut Sungwook mirip seperti bola. Suryong meminta kenalannya untuk menganalisis patung maskot grup Hanju itu dengan sketsa wajah Sungwook. Karena ia memiliki sebuah firasat jika patung yang selama bertahun-tahun ini dipajang di tengah-tengah kantor grup Hanju itu adalah tengkorak Sungwook. Malam harinya, Suryong dan Handu pergi mengunjungi rumah ayah Sungwook. Mereka menonton siaran pertama karya Jiho yang ditayangkan malam itu. Namun karya pertama Jiho itu justru membuat Suryong dan yang lain merasa sangat kecewa. Karena Jiho menghilangkan rekaman wawancara yang menunjukkan tabiat asli si jaksa yang selalu mendukung orang-orang kaya itu. Suryong bergegas kembali ke kantor untuk bertanya kepada Jiho apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin Jiho menyembunyikan sesuatu darinya. Sambil menahan air matanya, Jiho mengatakan ia tidak menyesali apa yang telah ia pilih untuk masa depannya. Ia kemudian berpamitan pergi karena besok ia akan menjadi pegawai tetap dan itu adalah sesuatu yang sangat ia inginkan selama ini. Suryong tentu kecewa dengan harga diri anggota timnya yang sengaja dipermainkan oleh pimpinan KNS karena Pak Pus sangat ingin melihat kehancuran Trigger seperti ini. Handu menemani Suryong untuk minum dan melepaskan rasa kecewa dan juga rasa kesalnya. Sesampainya di apartemen, Suryong mencoba mengembalikan kesadarannya setelah mendapatkan pesan dari Hiwon yang telah menunggunya di taman bermain. Hiwon sengaja menemui Suryong untuk memberitahu bahwa 20 tahun lalu ia pernah membuat wawancara pengakuan kepada Pak Ko. Namun sayangnya rekaman pengakuan pembunuhan yang telah ia lakukan kepada Sungwook itu tidak pernah diungkap ke publik oleh Pak Ko. Hiwon sangat yakin bahwa sang ayah telah menekan Pak Ko agar tidak mengungkap ke publik tentang kejahatan yang telah ia lakukan kepada Sungwook. Dan sekarang Hiwon yakin jika Suryong berbeda dengan Pak Ko. Namun jika suatu saat terjadi sesuatu kepada dirinya, Hiwon menasehati Suryong untuk tidak pernah percaya kepada siapapun. Hiwon menolak memberitahu di mana keberadaan patung yang ia curi dari lobi gedung Hanju. Namun Hiwon yakin suatu saat Suryong bisa menemukannya karena itu adalah akhir dari semua permainan ini. Keesokan harinya, Handu mengunjungi kakaknya yang berprofesi sebagai dokter. Ia menanyakan tentang bagaimana kematian sang ayah dulu. Karena sampai sekarang, Handu tidak bisa mengingat satupun kenangan tentang kematian sang ayah. Awalnya sang kakak enggan membahas tentang kematian ayah mereka. Rupanya ayah Handu adalah seorang polisi yang tewas dalam tugas penyelidikannya. Dan satu hal yang kakak Handu sangat ingat jelas adalah tentang rekan kerja sang ayah yang tidak bersedih dan justru sibuk minum dan tertawa saat membicarakan kematian sang ayah. Dan kakak Handu masih sangat ingat jelas wajah mereka semua. Ia mengatakan bahwa sang ayah malam itu berpamitan untuk mengambil sebuah berkas penting. Namun dalam perjalanan pulang, ia mengalami sebuah kecelakaan hebat yang akhirnya menewaskan dirinya. Kakak dan ibu Handu sengaja berbohong dengan mengatakan mereka tidak menemukan apapun di dalam mobil yang dikendarai oleh mendiang ayahnya saat rekan ayahnya menanyakan berkas itu. Handu kemudian pergi ke rumahnya untuk memeriksa berkas yang selama ini disimpan oleh mendiang ibunya. Malam harinya, Hiwon terlihat mengunjungi ayahnya yang terbaring tak berdaya dengan selang yang menjadi alat bantu pernafasannya. Hiwon sengaja memainkan selang itu untuk membalas trauma masa kecil yang ia terima dari sang ayah.
Setelah itu Hiwon menyapa adiknya dan membahas tentang harta ayah mereka. Interaksi Hiwon dan adiknya terlihat aneh. Sesekali mereka menakut-nakuti dan berkelahi hebat dengan ekspresi penuh kebencian satu sama lain. Namun beberapa saat kemudian mereka saling bersandar seperti layaknya adik dan kakak yang saling membutuhkan. 그것도 몰라. Setelah berpamitan pergi, Jiman menghubungi Pakku dan memaksa Pakku untuk segera membubarkan Trigger. Pakku terlihat kesal karena Jiman selalu memerintah dirinya seenaknya. Keesokan harinya Handu pergi ke tempat pemakaman sang ayah dan terlihat menunggu Sureong dan juga ayah Sungguk di sana. Handu memperkenalkan sang ayah kepada Sureong dan ayah Sungguk sebagai detektif yang dahulu melakukan penyelidikan atas kasus hilangnya Sungguk. Ia kemudian memberikan berkas catatan kepolisian 20 tahun lalu yang menyatakan bahwa Sungguk telah meninggal, namun pihak kepolisian tidak bisa menemukan di mana kepala Sungguk. Ayah Sungguk tidak kuasa menahan air matanya membaca catatan kepolisian dengan beberapa noda darah ayah Handu yang masih menempel di sana. Handu pun mulai mengerti alasan takdir yang membawanya masuk menjadi bagian dari tim Trigger yang awalnya sangat ia benci. Handu dan Sureong kemudian melanjutkan penyelidikan mereka dengan menemui Hiwon di galerinya. Namun saat tiba di sana, Sureong sangat terkejut karena galeri Hiwon telah terbakar hebat dan terlihat Hiwon menjadi korban dalam kebakaran di dalam galerinya sendiri. Sureong merasa bingung dan panik melihat Hiwon seperti menjadi korban dalam kebakaran yang terjadi di depan matanya itu. Handu mencoba menenangkan Sureong dan mengajaknya untuk menjauh dari lokasi kebakaran itu. Singkat cerita, setelah evakuasi kebakaran selesai, Sureong menyapa Jinman di depan rumah sakit untuk menanyakan tentang otopsi korban dalam kebakaran galeri Hiwon tadi. Jinman dengan ramah menunjukkan jenazah kakaknya yang telah hangus parah. Ia sengaja melakukan itu untuk menakut-nakuti Sureong. Dan dengan sedih Jinman mengatakan ia tidak tega melakukan otopsi pada jenazah kakaknya yang sudah rusak seperti itu. Dan secepatnya ia akan melakukan prosesi pemakaman untuk Hiwon agar sang kakak bisa beristirahat dengan tenang untuk selamanya. Sambil menunjukkan cincin berlian yang masih melingkar di jenazah Hiwon, Jinman berbisik dan menyalahkan Sureong. Ia menuduh Sureong adalah penyebab kakaknya mengakhiri hidupnya seperti ini. Keesokan harinya, Sureong mendapatkan masalah karena pihak kepolisian telah mengirimkan surat pemanggilan. Sureong mulai mendapatkan tekanan dari Pakku dan juga beberapa media karena mereka menganggap Sureong bertanggung jawab atas kematian hewan yang begitu tiba-tiba. Pakku bahkan mengancam akan memecat Sureong karena ia menuduh Sureong telah memberikan tekanan kepada Hiwon saat mencari kebenaran tentang kasus Cha Sungguk. Dan hal inilah yang menjadi alasan Hiwon sampai depresi dan dengan nekat mengakhiri hidupnya sendiri dengan tragis seperti itu. Tidak cukup dengan beban karena kematian Hiwon, hari itu Sureong juga harus menerima jika kini ia pun disalahkan karena kematian ayah Hiwon yang selama beberapa bulan ini terbaring di rumah sakit. Pakku membuat semua media menyalahkan Sureong dengan kematian Hiwon lah yang membuat sang ayah sangat syok berat hingga akhirnya meninggal dunia. Dan tidak berhenti sampai di sana, Pakku juga sengaja mengadakan rapat darurat untuk mengakhiri program Tiger yang sekarang menjadi sorotan luar biasa oleh publik. Seusai rapat selesai, Handu sengaja menahan Pakku yang akan pergi. Dan di depan semua direksi KNS itu, Handu meminta Pakku untuk menepati janjinya dahulu bahwa ia tidak akan membubarkan Trigger jika tim Trigger bisa mengungkap siapakah Dokter Trigger, yakni pemilik web yang dahulu pernah membuat heboh KNS. Dengan berani, Handu mengatakan bahwa ialah pembuat web Dokter Trigger itu. Dan sekarang ia meminta Pakku untuk tidak membubarkan tim Trigger. Namun, Pakku justru tertawa dan menghina tim Trigger yang ia anggap sangat luar biasa liciknya. 접니다.
Di tempat berbeda, Sureyong mendapatkan tekanan dari jaksa yang ditunjuk Jinman untuk menuntut Sureyong bertanggung jawab atas kematian Hiwon. Dalam interogasi itu, Sureyong dibuat syok dengan kabar kematian informannya yang dahulu mengirimkan pesan saat Hiwon kembali ke Korea. Rupanya informan Sureyong itu adalah suami Hiwon sendiri yang telah meninggal dengan kepala terpenggal. Sureyong benar-benar dibuat terkejut dan bingung dengan kegilaan Hiwon. Pengacara Jinman menyalahkan Sureyong karena Sureyong adalah penyebab Hiwon melakukan pembunuhan segila itu. Sepulang dari hari interogasi yang sangat amat melelahkan itu, Sureyong masih harus dihadapkan dengan tekanan Pak Ko karena ia memutuskan acara tim Trigger telah dihentikan mulai hari itu. Sureyong tentu tidak tinggal diam. Ia langsung menemui Pak Ko untuk memprotes keputusan Pak Ko. Namun, dengan santai Pak Ko memberikan Sureyong pilihan. Pak Ko bersedia melepaskan Trigger asalkan Sureyong bersedia mengundurkan diri dari program itu. Sureyong kembali ke ruangannya dengan sangat lelah dan merasa bersalah kepada semua timnya. Keesokan harinya, Sureyong membaca pesan Pak Ko yang memintanya untuk melakukan konferensi pers terkait kasus kematian Hiwon. Anggota tim Trigger lainnya meminta Sureyong untuk tidak menyerah dengan tekanan Pak Ko. Mereka tidak setuju dan melarang Sureyong untuk pergi ke lobi KNS, tempat semua wartawan telah menunggu dirinya. Dengan ekspresi lelah, Sureyong meminta teman-temannya untuk membiarkan dirinya pergi. Pak Ko tersenyum lebar dan merasa telah menang dengan melihat Sureyong yang berdiri di atas podium konferensi pers saat itu. Namun tiba-tiba Sureyong menunjukkan rekaman percakapan terakhirnya dengan Hiwon. Sureyong menegaskan bahwa kematian Hiwon adalah hal yang tidak wajar dan ia curiga ada seseorang yang sengaja melenyapkan Hiwon. Dan dengan berani, Sureyong berjanji untuk mengungkap kasus kematian Cha Sung-wook dan juga kematian Hiwon. Semua tim Trigger bersorak karena mereka sangat bangga dengan tindakan berani Sureyong. Sementara dari sudut lainnya, Pak Ko sangat kesal karena merasa seperti telah dipencundangi oleh Sureyong. 이 기자회견 후 아마도 조혜원 씨의 세상과 공유할 것입니다. Hari berikutnya, tim Trigger dikejutkan dengan sebuah kiriman, sebuah tanaman dalam pot yang dikirim oleh seseorang bernama Hiwon yang ditujukan untuk Sureyong. Handu dan yang lain tentu terkejut karena yang mereka tahu Hiwon telah meninggal. Sureyong sendiri kini ditugaskan sebagai penjaga gudang KNS setelah keributan yang ia buat tempo hari. Namun hal itu tidak menyurutkan Handu dan yang lain untuk melanjutkan penyelidikan mereka untuk mengungkap kematian Hiwon dan juga Cha Sung-wook. Handu dan rekan-rekannya mulai menyelidiki tentang grup Hanju milik keluarga Hiwon yang ternyata memiliki banyak sekali lahan hijau yang kuat mereka duga dibeli dengan uang kotor yang selama ini mereka kumpulkan. Di ruangan berbeda, seseorang wartawan sengaja menemui Hiwon untuk menunjukkan sebuah foto yang ia ambil saat meliput rapat dewan tempo hari. Ia tidak sengaja melihat Jinman sedang membuka sebuah situs mencurigakan saat rapat perencanaan sebuah RUU penting kala itu. Si wartawan sangat ingin bekerja sama dengan Sureyong untuk membuka kebenaran topeng grup Hanju yang selama ini tidak bisa tersentuh. Malam harinya, Pak Pak mengundang Sureyong dan Handu dan juga Bu Hong di markas rahasia yang mulai malam ini akan mereka gunakan bersama untuk memulai penyelidikan mereka terkait grup Hanju. Karena situasi di kantor benar-benar tidak bisa membuat mereka leluasa untuk melanjutkan agenda rahasia mereka itu. Handu berhasil menemukan sebuah alat pelacak yang tersimpan di dalam pot tanaman kiriman Hiwon tadi pagi. Mereka pun kini tahu alasan Hiwon sengaja mengirimkan tanaman itu sebagai hadiah untuk Sureyong.
Keesokan harinya, rupanya alat kecil yang dikirimkan oleh Hiwon adalah sebuah pelacak infrared. Suryong kini menambah tugas penting untuk menemukan pasangan alat pelacak yang sengaja Hiwon kirimkan kepadanya itu. Suryong mulai berpikir mungkin alat pelacak itu nantinya akan membawanya menemukan kepala Sungwook yang telah menghilang. Di tempat berbeda, Handu kembali mengunjungi kakaknya. Setelah mendapatkan beberapa foto dari Pak Pak, Handu membawanya untuk menunjukkan foto-foto itu kepada kakaknya. Handu membawanya untuk menunjukkan beberapa foto petugas yang dahulu bekerja bersama sang ayah dalam investigasi kasus Sungwook. Kakak Handu dengan mudah mengingat satu persatu petugas polisi rekan kerja ayahnya yang bersikap aneh saat pemakaman sang ayah dulu. Sang kakak juga meminta maaf karena dahulu ia tidak berani membela Handu setiap kali Handu mendapatkan hukuman dari sang ayah yang begitu keras mendidik mereka sewaktu kecil dulu. Handu menganggap hal itu sudah impas karena ia sudah menyembuhkan traumanya sendiri. Sekarang ia ingin fokus untuk mengungkap kebenaran atas kematian sang ayah dahulu. Handu kemudian pergi menemui seorang polisi rekan mendiang sang ayah. Tidak seperti 3 polisi lainnya yang telah diangkat dan sekarang menjadi pejabat penting, polisi yang ditemui Handu itu bertugas di sebuah gudang. Handu merasa tertarik karena dahulu hanya ia rekan sang ayah yang terlihat sedih di pemakaman ayahnya. Awalnya si polisi enggan bercerita, namun karena ia merasa bersalah atas kematian ayah Handu, akhirnya ia pun mengungkapkan semua dan bersedia menjadi saksi atas kelicikan rekan-rekannya yang dahulu dengan sengaja mengorbankan ayah Handu dalam kasus kematian Cha Sung-wook itu. Di tempat berbeda, Pak Ko terlihat mulai tertekan dengan sikap Jinman yang selalu berbuat semaunya. Jinman menyalahkan Pak Ko yang ia nilai tidak becus mengendalikan trigger dan membuat Suryong berani menantang dirinya dengan terus menyelidiki kasus Sungwook dan kematian kakaknya. Jinman memberikan waktu Pak Ko untuk menyelesaikan semuanya dalam waktu 3 hari ini. Pak Ko terlihat tertekan menuruti pria manja yang selalu membuat masalah itu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Jinman adalah pemilik grup Hanju. Malam harinya, Suryong sengaja mengajak Handu untuk pergi ke rumah Jinman karena ia ingin mencari keberadaan patung kepala Sungwook di rumah Jinman. Handu terlihat takut karena ia mengkhawatirkan keselamatan Suryong. Namun Suryong sendiri malam itu datang atas undangan Jinman yang ingin berbicara santai dan menawarkan posisi pimpinan KNS kepada Suryong. Namun karena Suryong tidak mau berhenti dan melepaskan kasus Sungwook dan juga Hiwon, hal itu membuat Jinman mulai kehilangan kesabaran. Jinman hampir saja menyakiti Suryong saat itu. Saat akan meninggalkan kediaman Jinman, Suryong dan Handu merasa aneh dengan banyaknya tas golf di rumah Jinman, dan mereka semakin curiga setelah pengawal Jinman mengatakan bahwa Jinman tidak memiliki hobi bermain golf. Keesokan harinya, setelah menyelidiki salah satu villa milik grup Hanju, Suryong meminta Jiho untuk membawa drone terbaik milik tim Trigger dan memulai mencari petunjuk di sekitar villa mencurigakan milik grup Hanju itu. Jiho dan Handu dibuat terkejut dengan keberanian Suryong untuk memutuskan menyelam ke danau yang terkenal angker dekat villa milik grup Hanju. Dengan membawa alat pelacak yang tempo hari dikirim oleh Hiwon, Suryong mulai menyelam dan mencari keberadaan patung kepala Sungwook yang mungkin ada di dasar danau itu. Dan betapa terkejutnya Suryong saat menemukan banyak kerangka manusia di dalam danau itu. Di atas danau, Handu mulai panik karena Suryong terlalu lama berada di dasar danau. Ia mencoba berenang dan memanggil nama Suryong,
Namun tak berapa lama kemudian, Suryong akhirnya keluar dan bersorak kegirangan karena akhirnya ia telah berhasil menemukan patung Sungwook. Saat menunggu tim kepolisian datang, Suryong dan yang lain sempat mendapatkan masalah dari petugas penjaga villa milik Jinman yang berusaha menangkap mereka. Hingga kemudian, detektif Yu datang membawa pasukannya setelah menerima pesan dari Suryong. Evakuasi para korban yang sudah tinggal kerangka di dalam danau milik grup Hanju benar-benar mengejutkan publik. Jinman selaku pemilik grup Hanju kini menjadi sorotan karena ia diminta klarifikasi dan tanggung jawab atas penemuan banyaknya kerangka manusia di dalam danau miliknya. Namun, dengan memanfaatkan kekuasaan Pak Ko, Jinman berhasil meloloskan diri dari sentimen publik setelah Pak Ko mengungkap sisi kejam mendiang ayah Jinman semasa hidupnya dulu. Semua kasus kejahatan yang Jinman lakukan dianggap sebagai trauma karena didikan keras sang ayah semasa kecil dulu. Namun, Suryong dan yang lain tentu tidak tinggal diam. Mereka terus menargetkan Jinman untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang selama ini ia lakukan. Suryong dan timnya telah mengantongi informasi terkait foto yang tempo hari diberikan oleh salah satu wartawan. Rupanya foto itu adalah sebuah situs perdagangan manusia dengan gadis-gadis kecil luar negeri sebagai korbannya. Suryong mulai curiga dengan banyaknya tas golf yang ia temukan di dalam rumah Jinman. Dan tempo hari, ia pun sempat melihat beberapa helai rambut pirang dari dalam tas itu. Di tempat berbeda, di sebuah kantor polisi terdekat dengan rumah Jinman, malam itu dikejutkan dengan seorang anak kecil dengan banyak luka di tubuhnya. Dengan bahasa asing, si gadis kecil itu meminta pertolongan kepada para polisi karena ada orang yang ingin membunuhnya. He was trying to kill me. Di sisi lain, Pak Ko semakin bingung mencari jalan keluar untuk kasus Jinman, dan ditambah dengan laporan gadis kecil yang kabur dari rumah Jinman, semakin membuat pusing memikirkan jalan untuk melindungi Jinman dari semua kejahatannya. Keesokan harinya, pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap Jinman dan membawanya untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Jinman pergi menaiki mobil polisi setelah mendapatkan lemparan telur busuk dari masyarakat yang mengecam semua kejahatannya. Di kantor, Pak Ko secara khusus memanggil Suryong untuk menyerahkan bukti rekaman kasus Sungwook yang selama 20 tahun ini ia sembunyikan. Pak Ko meminta Suryong untuk mengungkap bukti itu ke publik. Tentunya semua itu Pak Ko lakukan untuk menarik simpati publik kepadanya. Suryong terlihat sangat malas dengan manuver Pak Ko yang masih saja hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Suryong kemudian membahas tentang permintaan Pak Ko tadi dengan tim Trigger. Namun Handu langsung menolak permintaan Pak Ko karena ia merasa Pak Ko harus bertanggung jawab atas kasus yang telah menyebabkan sang ayah meninggal dulu. Emosional Handu membuat Suryong terpaksa mengeluarkan Handu dari tim Trigger karena ia sudah memutuskan untuk mengikuti rencana Pak Ko. Karena tujuan akhir penyelidikannya selama ini adalah untuk mengungkap kebenaran kematian Sungwook. 빠져 그럼. Dan hari berikutnya, Suryong mengajak tim Trigger untuk hadir menyaksikan pengakuan yang akan dilakukan oleh Pak Ko. Semua sangat antusias karena mereka ingin melihat sang pimpinan KNS yang selama ini selalu memberikan tekanan kepada mereka itu akhirnya mengungkapkan ketamakan yang 22 tahun lalu ia lakukan demi mendapatkan kursi pimpinan KNS. Pak Ko tampak senang dengan hasil pengakuan publik yang telah ia lakukan karena beberapa komentar positif yang mengapresiasi kejujurannya hari ini. Namun tidak berapa lama kemudian, beberapa meme video mulai muncul dan membuli dirinya. Pak Ko terlihat sangat kesal karena publik mulai menjadikan dirinya bahan ejekan.
Impian Pakku untuk menjadi anggota dewan pun akhirnya gagal, bersamaan dengan karir pimpinan KNS-nya yang hancur karena ketamakan yang ia tumpuk sendiri selama bertahun-tahun ini. Pak Kus semakin kesal karena rupanya Pak Sun yang selama ini menjadi anak buah kepercayaannya diam-diam bergabung dengan Sureong untuk memberikan pelajaran berharga karena kesombongannya sendiri. Rupanya Sureong dan Handu sengaja berpura-pura bertengkar karena Sureong memberikan tugas rahasia kepada Handu. Handu diminta untuk membuat Pak Sun ada di pihak mereka. Handu pun dengan mudah membuat Pak Sun menyetujui rencana mereka karena Handu sudah tahu bahwa Pak Sun pernah menjadi penulis web Dr. Trigger yang ia buat dulu. 용의자 조진만을 살인 가운데 당시 증거를 인멸한 경찰 혐의로 기소 의견으로 검찰 될까요? 네, 뿐만이 아니고 지금 언제부터입니까? 조영태 사단과 한두 Beberapa hari kemudian setelah drama penangkapan para pelaku kejahatan, tim Trigger pun akhirnya berkumpul di acara pemakaman ayah Pak Pak yang telah meninggal. Mereka semua tersenyum ceria melepaskan beban atas kasus Sungwook dan juga Hiwon yang cukup banyak menguras waktu mereka. Dan setelahnya saat akan pulang bersama, Sureong tiba-tiba bertanya kepada Handu. Alasan Handu menulis skandal perselingkuhan yang dilakukan oleh anggota Trigger dulu. Sureong terlihat tertarik dan ingin tahu siapakah anggota Trigger yang telah berselingkuh. Namun ia tidak jadi meminta jawaban pertanyaan itu. Rupanya anggota Trigger yang berselingkuh adalah seseorang yang posisinya telah digantikan oleh Handu. Handu menasihati Sureong untuk lebih selektif lagi memilih pacar karena Handu tidak suka dengan pria-pria payah yang menjadi pacar Sureong selama ini. Tatapan Handu begitu tulus dan juga serius saat mengatakan hal itu kepada Sureong karena Handu sebenarnya memiliki perasaan kepada Sureong yang awalnya sangat tidak ia sukai. Cerita diakhiri dengan detektif Yu yang tiba-tiba datang karena mengira Handu dan Sureong sedang berpacaran. Detektif Yu kemudian mengumpulkan tim Trigger untuk menunjukkan sebuah kartu pengacara hukum luar negeri yang ia temukan di dalam rumah Jinman. Dan setelah ia menyelidikinya, ternyata ada aliran dana luar biasa di bank Swiss yang sangat mencurigakan di hari kematian Hiwon. Sureong dan yang lain pun mulai menduga jika Hiwon sebenarnya mungkin masih hidup bahagia di luar sana, berbekal dengan harta melimpah dari keluarganya.